juga di apotek ini. Ya Mbak Yunita. Sebelumnya Kak, saya izin konfirmasi terlebih dahulu apakah benar ini dengan Kak Rani, umur 20 tahun dan alamatnya di Pabelan? Iya, betul. Untuk dokter yang merasakan apakah benar Dokter Rani? Iya, benar. Terima kasih. Saya izin bertanya Mbak, sewaktu Mbak datang atau konsultan dokter itu ada gejala atau keluhan tidak ya Mbak? Oke sih Mbak, baru seminggu ini Mbak asma itu. Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya. Apakah saya boleh meminta waktunya sebentar Mbak? Mungkin kurang lebih 10-15 menit saja Mbak. Saya Mbak boleh. Baik Mbak, terima kasih. Jadi tujuan saya melakukan kegiatan konseling ini yang pertama itu untuk mencegah penggunaan obat yang salah, kemudian untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat, serta untuk meningkatkan pengetahuan pasien. Nah sebelumnya apakah dokter sudah menjelaskan indikasi dari obat ini ya Mbak? Untuk indikasi dari obat ini tuh diberikan setiap terapi Mbak. Ya. Kemudian apakah dokter sudah menjelaskan bagaimana cara penggunaannya? Penggunaannya belum Mbak. Baik Mbak. Selanjutnya apakah dokter juga sudah menjelaskan terkait harapan setelah mengkonsumsi obat ini? Kalau harapannya tuh saya diberikan obat ini udah untuk mengurangi asma saya gitu, mengurangi asma. Baik Mbak, terima kasih. Sebelumnya apakah Mbak itu punya riwayat penyakit untuk saat ini atau sebelumnya gitu Mbak? Penyakit mulai dari setahun Mbak biasanya itu, terus minggu lalu itu mulai muncul lagi penyakit asmanya gitu Mbak. Baik Mbak, terima kasih. Untuk sebelumnya apakah Mbak juga sudah mengkonsumsi obat yang dirasakan oleh dokter? Ada Mbak 1 tahun. Apakah Mbak juga punya alergi Mbak? Misal kayak alergi dingin atau punya alergi dengan makanan? Alergi itu kayaknya baru-baru ini Mbak dengan cuaca musim itu loh Mbak. Jadi setiap musim dingin itu asmanya tuh mesti kambuh gitu loh Mbak. Kalau riwayat keluarga aja enggak ya Mbak yang misalkan punya asma atau misalkan emang ada keturunan asma? Kalau keluarga enggak itu Mbak. Kalau riwayat saja ada nggak Mbak? Kayak misalkan kegiatan sehari-hari atau aktivitas? Aktivitas aman sih Mbak kayaknya Mbak ada. Baik Mbak, sebenarnya tujuan pengobatan yang diberikan untuk dokter ini sebenarnya untuk mengatasi kekambuhan atau penyakit Mbak, yaitu penyakit asma. Nah nanti obatnya itu dijadikan sebagai obat kontrol Mbak untuk atau obat kontrol rutinnya gitu Mbak, kurang lebih seperti itu untuk asmanya. Dan ini ada obatnya Mbak, sudah saya pegang. Jadi dokter meresepkannya Seretadiskus, di mana Seretadiskus ini ada salmeterol sama fluticasone. Nah untuk salmeterolnya ini dosisnya 50 mikrogram dan fluticasone-nya 100 mikrogram. Nah jadi di sebelah sini juga udah ada itu Mbak dosisnya. Jadi di alat ini itu dosisnya 60 inhalasi. Nanti kalau misalkan udah habis itu nanti akan nol. Nah untuk penggunaannya itu nanti Mbak tarik ke arah kanan. Nah di sini kan masih tertutup Mbak. Jadi nanti dibukanya pakai alat ini. Nanti Mbak tarik ke arah kanan. Nah untuk penggunaannya nanti Mbak nafas terlebih dahulu, secara nafas terlebih dahulu, ambil nafas gitu kan. Terus abis itu ditaruh di mulut, Mbak tarik nafas, terus ditarik 10 detik. Nah tujuan ditarik 10 detik itu supaya nanti obatnya bisa masuk semua gitu Mbak ke tubuh. Nanti kalau udah Mbak hembus nafasnya dihembuskan, terus nanti dibersihin ya Mbak pakai tisu kering aja. Terus nanti kalau udah selesai Mbak bisa kumur-kumur pakai air. Takutnya kalau nggak kumur-kumur nanti jamuran mulutnya. Kenapa bisa seperti ini? Soalnya ini itu Mbak, obatnya kan ada fluticasone-nya. Dan fluticasone itu kan golongan kortikosteroid. Takutnya kalau nggak kumur-kumur emang efeknya bikin jamur nanti. Nah terus ada lagi Mbak yang mau ditanyain? Minumnya itu berapa kali ya Mbak? Untuk minumnya nanti jadi dokter sudah meresepkan ya Mbak, jadi nanti dipakainya 2 kali sehari 1 hisap. Jadi nanti sekali pakai itu 1 hisap.
sesek untuk selama 10 detik itu ya. Iya. Nah, ya. Terus kalau ada efek sampingnya ada nggak? Efek sampingnya itu yang paling umum ya Mbak, biasanya sakit kepala, tremor, cemas seperti itu. Nanti kalau misalkan ada efek yang lebih ya Mbak, itu bisa konfirmasi ke dokter. Biasanya dokter akan merasakan obatnya Mbak. Untuk penyimpanannya nanti disimpan di ruangan sejuk dan dingin ya Mbak, jangan terpapar cahaya matahari langsung. Di kulkas nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti di ruang suhu ruang biasa. Betul. Jadi jangan lupa ya Mbak, dikonsumsi yang rutin. Kalau misalkan lupa nanti bisa coba pakai HP di alarm gitu, misalkan jam segini rutin pakai obat ini, atau bisa minta tolong orang tua buat ingetin obatnya harus dipakai lagi gitu. Nah kemudian saya juga izin jelasin ya Mbak, jadi nanti saya juga nambah pengetahuan. Jadi obat ini tuh juga punya interaksi Mbak, ada interaksi dengan minuman, itu contohnya pakai alkohol, ada minuman interaksinya dengan alkohol. Terus kalau obat lain itu ada Mbak, misalkan dengan paracetamol, vitamin C, vitamin D3 kayak gitu. Sebenarnya masih banyak lagi Mbak gitu. Kemudian kurang lebih seperti itu sih Mbak. Ini berarti nggak bisa ya Mbak dikonsumsi kalau misalnya saya habis minum obat malam. Iya, mungkin bisa dijeda kayak apa sih dari obat lain seperti itu Mbak. Terus untuk tebus obatnya ini kapan lagi ya Mbak kira-kira? Untuk menebus obatnya lagi nanti mungkin bisa ditebus kalau misalkan obatnya udah habis tapi gejalanya Mbak itu belum mereda. Tapi nanti coba dikonsultasi ke dokter, maksudnya kalau dokternya nanti mau ganti obat atau dosisnya dinaikin atau gimana kayak gitu. Obatnya jangan lupa dikonsumsi secara rutin ya Mbak, supaya biar penyakitnya cepat sembuh. Kemudian penggunaannya juga harus tepat, tadi dipakainya 2 kali sehari 1 hisap. Takutnya nanti kalau nggak pakainya kelebihan itu nanti ada sampingnya bisa berlebihan. Kemudian juga bisa itu Mbak, kalau misalkan asma itu bisa tanpa obat, itu misalkan yang terapi non farmakologinya itu bisa Mbak rutin berolahraga, latihan pernafasan, kemudian istirahat yang cukup. Terus yang terakhir itu Mbak bisa kayak bikin makan makanan yang sehat, kemudian menghindari tempat-tempat yang berdebu terutama kayak gitu. Mbak, apakah penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi ada yang dibingungkan atau bagaimana? Belum ada Mbak, ya paling dari penjelasan Mbak ini obatnya dikonsumsinya 2 hari sekali, 2 kali sekali, 2 kali sehari. Terus caranya ini berarti diputer ya Mbak, diputer, terus saya menafas, terus dibuang, terus ambil nafas lagi, baru dihidupin selama 10 detik. Terus itu juga lupa juga saya harus alarm ya, karena saya juga tinggal di rumah sendirian. Terus mungkin saya bisa menjadi olahraga juga, ya mengurangi ini ya Mbak. Dan juga saya harus mengontrol makanan ya, mungkin Mbak. Kalau alkohol sih enggak, cuma mungkin makanan, beberapa makanan dan obat-obatan yang seperti paracetamol seperti itu sih. Ya Mbak. Jadi nanti jangan lupa ya Mbak, yang paling penting umurnya. Oh iya. Apakah ada pertanyaan lain lagi Mbak? Enggak ada Mbak. Baik Mbak, kalau misalkan tidak ada bisa saya akhiri ya Mbak konseling kali ini. Semoga dari penjelasan yang apa saya jelaskan tadi itu bisa bermanfaat dan bisa menambahkan manfaat yang lebih dari pengobatan yang Mbak coba ini. Serta saya tuh senang sekali kalau bisa membantu Mbak. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau bagaimana bisa menghubungi kontak apotek kami Mbak. Kemudian apotek kami juga punya nomor WhatsApp, jadi bisa dicat langsung aja. Kemudian jangan lupa selalu berdoa ya Mbak sebelum mengkonsumsi obat atau meminum obat, karena kan kesembuhan itu kan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak atas